Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Minggu ini kita udah masuk ke materi grammar ya. Kemungkinan ada 2 materi yang akan saya sampaikan di minggu ini. Nah, untuk materi pertama atau basic grammar yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah kita harus tahu yang namanya part of speech. Nah, part of speech itu kalau di bahasa Indonesia itu kelas kata ya. Kelas kata biasanya ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, semua bahasa itu pasti mengandung unsur itu dalam membuat sebuah kalimat. Jadi sebelum teman-teman bisa membuat kalimat, baik itu dalam writing ataupun dalam speaking, nah, pasti kita harus tahu dulu nih jenis-jenis kelas kata dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama kita harus tahu itu adalah definisi dulu ya. Oke, nih. Jadi part of speech itu klasifikasi kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam kalimat dari suatu bahasa. Ya, dari part of speech ini nanti teman-teman bakal tahu fungsi kata pada suatu kalimat. Nah, ini langkah pertama ya yang perlu dipelajari ketika belajar bahasa Inggris. Surely kalau teman-teman belajar langsung ke materi tenses, langsung ke materi yang lain ya, grammar-grammar yang relate dengan tenses, itu menurut saya kurang tepat ya. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman apa salahnya kalau kita benar-benar tahu dari bawah ya, dari klasifikasi kata gitu. Dari pelajaran ini nanti teman-teman saya minta untuk mengklasifikasi nama-nama kata dalam bahasa Inggris melalui sebuah bacaan ya. Gitu. Apa saja part of speech dalam bahasa Inggris? 1. Ada yang namanya pronoun ya. Pronoun ini kata ganti. Kata ganti kalau teman-teman tahu, ini saya sambil menjelaskan, silakan bisa dicatat ya. Pronoun itu nanti ada yang namanya I, saya, you, kamu gitu ya. Kemudian kalau teman-teman pernah mendengar kata me, oh I itu kok bisa menjadi me ya gitu. Nah, itu berarti namanya pronoun, kata ganti. Nah, yang nomor 1 ini nanti ada topiknya sendiri yang akan saya jelaskan di next video ya, tentang memahami pronoun. Kenapa I itu menjadi me, kenapa me itu menjadi my gitu ya. Nah, ini ada sendiri nanti. Kemudian yang kedua itu ada adjektif. Adjektif itu berarti dia kata sifat. Kata sifat tuh seperti ya beautiful, ada handsome, itu namanya adjektif. Nah, silakan teman-teman cari sendiri nanti contoh-contohnya, bisa di googling ya. Yang penting teman-teman udah tahu title-nya, topik yang dibahas. Nanti untuk further information-nya, untuk example-nya kalian bisa cari sendiri. Gitu. Kemudian ada noun. Noun ini kata benda ya. Ada kata benda. Sebelum saya lanjutkan ke nomor 8, kenapa sih di sini urutannya pronoun dulu, adjektif dulu, kemudian noun? Ini ada sejarahnya teman-teman. Jadi gini, kenapa saya urut seperti ini? Ini biar mempermudah teman-teman untuk menghafal ya. Jadi coba sekarang fokus ke huruf depan dari setiap kata atau di setiap number ya. Ada P, ada A, ada N, C, E, V, I, sama P ya. Nah, di sini adalah fungsinya adalah biar kita cepat menghafal. Jadi kalau kita baca menjadi pancavit ya. Pancavit seperti ini. Oke, jadi nanti teman-teman kalau ditanya ada berapa sih kelas kata dalam bahasa Inggris, tinggal sebutkan pancavit. Nah, yang pertama pronoun, yang kedua adjektif, yang ketiga noun. Oke, noun ya. Noun itu adalah kata benda. Apapun kata benda, baik itu kata benda yang hidup atau mati, kita sebutnya noun. Kemudian ada yang namanya conjunction. Conjunction itu kata hubung, teman-teman. Nah, kata hubung tuh seperti saya dan kamu. Jadi N-nya itu adalah conjunction. Kemudian ada adverb. Adverb itu kata keterangan ya. Keterangan, contoh, keterangan itu banyak ya. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat ya. Seperti apa contohnya? Di sini, di sana, kemudian di sekolah, di kantor, itu namanya keterangan. Nah,
Kemudian ada juga keterangan waktu kayak in the morning, in the afternoon. Nah, itu namanya adverb. Kemudian yang keenam ada verb. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja ya, yang kita kenal itu pekerjaan yang kita lakukan. Jadi suatu aktivitas kayak belajar, bekerja, mendengarkan, itu semuanya namanya verb ya. Untuk verb ini nanti saya akan jelaskan lebih spesifik lagi. Karena dalam bahasa Inggris bentuk-bentuk verb ini banyak ya. Jadi nanti mungkin saya akan buat video tersendiri ya untuk verb ini, materi tersendiri. Oke. Kemudian lanjut ada interjection, itu adalah kata seru ya. Jadi kalau kata seru itu meskipun beberapa kalimat itu tetap kita sebut kata ya, karena tidak ada subjeknya, tidak ada verbnya. Contohnya seperti attention atau warning, kemudian watch out, awas ya, itu namanya interjection. Kemudian yang terakhir itu adalah preposition. Nah, preposition tuh kalau teman-teman tahu ya, preposition itu kata depan seperti di depan berarti in front of, kemudian di belakang itu behind, di samping beside, setelah itu after, kemudian sebelum itu before. Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri lagi ya untuk contoh-contohnya. Nah, saya akan kasih sedikit di sini ya. Ini contohnya di sini teman-teman. Wah, saya sudah acak di sini ya. Saya sudah acak, teman-teman bisa screenshot example-nya ya. Example ini contoh dari saya. Ada yang pertama verb ya. Kita ke verb dulu. Ada do, ini ya. Ada do, kemudian like, ada work, kemudian singing. Nah, ini adalah contoh dari verb atau kata kerja. Jadi sebuah pekerjaan. Kemudian ada juga noun. Noun itu berarti barang atau orang ya. Di sini ada, teman-teman bisa baca sendiri. Ya, kemudian ada adjektif, berarti kalau kata sifat itu kan pasti mendeskripsikan suatu benda ya. Jadi mendeskripsikan suatu benda ya harus ada bendanya gitu. Jadi good, apanya yang good? Oh, good girl misalkan. Big, besar. So pasti ada sebuah pertanyaan, apanya yang besar gitu kan. So big house misalkan. Kayak gitu. Adverb, dari sini teman-teman bisa jadi reference ya untuk belajar. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, baik itu functionnya atau example-nya atau sentence-nya, boleh teman-teman bahas di grup WA atau chat saya pribadi, boleh, atau bisa di kolom komentar gitu ya. Jadi tugasnya apa? Ketika teman-teman sudah tahu materi ini, materi Pancavip ini, saya akan memberikan pemantapannya dengan mengerjakan sebuah tugas ya. Sebenarnya nggak saya katakan tugas ya. Itu cuman check understanding aja. Maksudnya teman-teman udah benar-benar paham nggak? Karena materi bahasa Inggris itu sama kayak kita belajar matematika, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ada rumus, ada materi, dan kita harus mengaplikasikan itu, namanya praktis ya. Jadi seberapa paham sih kita dengan materi ini gitu. Jadi nggak semata-mata paham materi tapi tidak bisa mengerjakan soal. Jadi setiap ada materi baru silakan lanjutkan dengan worksheet-nya atau pemantapannya gitu ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Nanti di minggu ini tetap saya akan lanjutkan dengan materi pronoun ya, kata ganti gitu. Jadi 2 materi yang kita dapatkan dengan 2 exercise juga. Oke, gitu aja teman-teman. See you and happy working. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.